Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sobat semua. Jumpa kembali dengan channel dari dekat, channel yang insya Allah berusaha untuk memberikan informasi, inspirasi, edukasi, dan motivasi. Nah, siang hari ini saya lagi ada di daerah Kabupaten Majalengka. Ini sebetulnya adalah daerah tempat kelahiran saya, ya. Dan hari ini saya lagi ada di salah satu tempat pusat pembibitan dan penjualan pohon-pohon atau tanaman-tanaman buah-buahan, ya, di mana kita tahu bahwa Majalengka atau beberapa kecamatan di Kabupaten Majalengka itu adalah penghasil bibit tanaman yang boleh jadi terbesar di Indonesia, ya. Ada beberapa desa dan kecamatan di Kabupaten Majalengka ini yang memang menghasilkan bibit segala macam buah-buahan, ya, termasuk bahkan buah-buah yang sudah dianggap langka, ya, itu dibibitkan lagi atau dibudidayakan lagi di sini dan kemudian dijual ke berbagai kota di Indonesia. Nah, dan saya sekarang lagi ada di salah satu pusat pembibitan dan penjualan yang salah satu yang sukses lah, ya, salah satu yang sukses. Dan ini ada di Desa Lewi Kujang, Kecamatan Lewi Munding, ya, Kabupaten Majalengka, ya. Dan tempat ini dimiliki oleh yang namanya Bapak Aang. Oke. Nah, kita coba lihat, ya. Ini luas sekali, ya. Tempat pembibitannya luas sekali. Mungkin sekitar berapa ribu meter ini, dan segala macam jenis buah-buahan ada di sini, ya. Segala macam jenis buah-buahan ada di sini. Oke, ini saung, ya, di mana media tanamnya ya dipersiapkan, ya. Ada kulit gabah, ada tanah, ya, yang sudah dicampur dengan kotoran binatang dan kemudian nanti siap untuk dijadikan sebagai media tanam. Oke, dan siang hari ini barusan tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sedikit dengan kru di pusat pembibitan ini, tapi sayangnya yang punya belum datang. Oh, tapi sudah datang, ya? Oh, sudah datang. Oke, alhamdulillah. Oke, para sobat dari dekat semua. Jadi alhamdulillah ternyata siang hari ini saya bisa bertemu langsung dengan pemilik usaha pusat pembibitan, ya, tanaman buah-buahan ini, yaitu Ibu Ati. Nah, jadi tadi saya sempat datang ke sini nanya-nanya sama kru, katanya pemiliknya masih di rumah, ya, tapi alhamdulillah ini ternyata beliau sudah ada nih. Oke, jadi kita coba mau ngobrol-ngobrol, ya, sama pemilik usaha pusat pembibitan ini, yaitu Ibu Ati. Nah, biar nanti Ibu Ati yang cerita bagaimana memulai usaha ini dulunya dan sekarang sudah seperti apa, kemudian penjualannya kemana saja, berapa banyak penjualannya dan sebagainya. Nanti biar Bu Ati yang cerita. Oke, kalau gitu kita langsung ngobrol aja, ya, dengan pemilik usaha pusat pembibitan tanaman buah-buahan ini, yaitu di Bu Ati. Assalamualaikum Bu Ati. Gimana kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, ya. Oke, Ibu, ngomong-ngomong ini katanya Ibu sama suami yang menggarap usaha ini, ya? Boleh cerita sedikit, Bu, atau banyak juga boleh, nggak apa-apa, mengenai bagaimana Ibu merintis usaha ini, yang kabarnya ini saya dengar-dengar selentingan katanya udah punya stand di Ragunan, kemudian sering ikut pameran di lapangan banteng gitu. Padahal kan ini usahanya ada di Majalengka nih pembibitannya, tapi ternyata jualannya jauh di Jakarta, ya. Bagaimana tuh, Bu? Boleh cerita mulainya gimana, kemudian bibit buahnya apa aja dan seterusnya. Boleh, silahkan, Bu. Ya, mulainya sih kenal sama orang dinas pertanian Ragunan. Terus katanya udah dari Pak ini kan Pak Ang, katanya pembibitan adanya di Majalengka, kenapa nggak ini? Sayangnya kasih lahan di situ di pertanian Ragunan. Ya sampai sekarang sih alhamdulillah gitu masih berjalan. Cuman kemarin tuh selama Covid ya agak ngurangin gitu. Iya, agak ngurangin selama Covid, nah gitu. Tapi biasanya kan tiap ini pameran, tiap tahun tuh nggak pernah nggak ikut.
ini 3 tahun kan baru mau ada lagi sekarang. Oh gitu. Jadi kemarin sempat agak sedikit menurun ya. Iya, menurun. Tapi sekarang sudah mulai naik lagi. Baru mau mulai ini Mulai lagi merintis lagi ya. Oke. Sekarang. Tapi yang di Ragunan masih ada ya? Bu, Masih ya? ada, Masih ada ya. Yang dekat itu dekat pertanian, kantor pertanian oh, depannya. iya, Sebelahan Pertamanan. sebelahan Pertamanan. Iya, pas Oh, itu lampu punya merah. Pak Aang ya? Ya, enggak kan itu kelompok. Oh, kelompok. Ada 50 orang. 50 orang di sana. Oh, tapi salah aslinya satu banyaknya Pak. orang Betawi semua. Oh gitu. Saya yang dari Majalengka. Tapi memang betul Majalengka itu terbesar ya Bu ya di Iya, Indonesia ya? terbesar. Saya dengar begitu ya, Iya. untuk pusat pembibitan tanaman Buah. buah ya. Karena udah ke Aceh, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Oh gitu. Iya, ngirim tuh. Ada berapa banyak Bu jenis buah-buahan yang Ya. dibibitkan di sini? Banyak sih, berapa macam? Enggak, ini sih banyak. Banyak ya? Ya semuanya ada tanaman buah. Semua ada. Iya, tanaman Bahkan buah. katanya sih buah-buah yang sudah mulai langka juga dibudidayakan lagi ya? Sekarang lagi dibudidayakan lagi. Misalnya apa tuh Bu yang agak dibilang langka itu? Yang langka tuh itu model jamblang kan duet gitu Oh. kan, yang gitu-gitu langka tuh. Terus itu lah lagi di ini lagi. Kawista juga katanya ada Kawista. ya? Oh, dan itu ada peminatnya tuh? Ada, ya ada sih peminatnya, cuman kalau kawista itu kan masih jarang orang. Kalau yang ini orang dinas-dinas aja yang itu mah. Oh, yang Yang buat apa koleksi. Oh, ya. Koleksi di dinas. Oke. Nah, terus tadi kan katanya sudah punya katakanlah lapak ya atau stand Iya. di Jakarta ya dan Iya. juga ikut pameran di lapangan Banteng. Iya. Gimana tuh ceritanya bisa sampai ikut berpameran di lapangan Banteng segala tuh? Ya kan sama orang dinas tuh dulu mah masih gratis ya, zaman tahun berapa? Mau itu tahun tuh apa nih? Kan saya di sono tuh mulai tahun 85 ya. Oh, 85 masih 90 masih gratis. Gratis. Sekarang mah kesini kan ininya bayar ya. Tapi tetap masih ikut ya. Masih ikut terus masih sampai sekarang. Cuman kemarin aja nggak ada karena COVID, jadi kan nggak boleh kerumunan. Jadi 3 tahun tuh nggak ada. Ini baru mulai lagi nih sekarang. Gimana tuh Bu hasil dari bisnis jualan bibit tanaman buah-buahan ini Bu? Dari awal sampai sekarang itu gimana Ibu yang Ibu rasakan? Alhamdulillah sih ya, apa namanya, ya saya aja anak kan, saya kan nama bapak orang usaha gini aja. Dari mulai anak-anak kecil sampai kuliah kan itu dari hasil ini aja. Semua ya? Semua, tiga-tiganya kuliah. Tiga-tiganya Alhamdulillah. kuliah semua dari hasil ini ya. Iya. Rata-rata penjualan itu per bulan bisa sampai berapa tuh Bu? Nggak, ini sih kalau ini mah ya berapa ya, kalau dihitung mah ya waktu masih ini mah ya, kalau lagi ada orderan jauh sih lumayan sih. Oh gitu. Sampai berapa puluh juta itu sebulan rata-rata omset? Ya 50 mah ada. Sebulan bisa sampai 50 juta ya? Iya. Oke. Dalam kondisi normal? Normal ya? Normal. Oke. Terus penjualannya selain dibawa ke Jakarta, dibawa kemana lagi tuh Bu? Apa dikirim kemana lagi? Dikirimnya yaitu ke Aceh, ke Aceh. Kalimantan, Oh. terus ke Lampung itu apa namanya? Oh jadi, ini ya? Balikpapan. Sampai luar Pulau Jawa ya? Iya, keluar. Sampai ke Aceh, Kalimantan, Lampung, kemana-mana? Iya. Gitu. Itu di sana buka stand juga atau gimana? Enggak, buat tanam. Oh, Buat gitu? tanam dia, iya. Oh gitu. Buat tanam ke Kalimantan juga buat tanam. Oh gitu. Jadi setiap bulan itu penjualan bisa sampai 50 juta ya dari hasil ini. Iya. Itu ya. Oke. Kira-kira sejauh ini apa tantangannya Bu? Ya tantangannya itu sekarang mah jauh dibandingkan sama yang dulu mah, Gitu ya? agak menurun gitu. Menurun dibandingkan dulu agak menurun. Iya. Tapi kalau tetap sekarang- masih jalan tapi tetap ya. sih berjalan, cuman nggak kayak yang ini. Sekarang mah buat orang yang kerja aja sama yang buat urusan sih alhamdulillah sih Oh. gitu masih ketemu. Ya masih ketemu ya. Nah, ini Itu gimana sih prosesnya Bu dari mulai Akulasi. okulasi? Iya, akulasi. Itu jadi gimana tuh Iya. dari biji ya? Iya, nyemai biji, Nyemai biji. nanam biji itu sampai 6 bulan. Heeh. 6 bulan tuh baru ditempel. 6 bulan ditempel. Iya. Terus ditempel itu selama 1 bulan kan baru dibuka tempelannya tuh. Oh gitu. Jadi pertama itu nyemai biji, Iya. tumbuh, ya kan? Tumbuh, udah 6 Kemudian bulan. sudah 6 bulan baru diokulasi, ditempel ya. Iya, Di ditempel. okulasi itu Okulasi, ditempel ya. iya, ditempel. Ditempel. Tempel manik.
tempel manik namanya. Oke. Nah, kemudian setelah ditempel tunggu satu Nunggu bulan. 1 bulan baru dibuka Baru plastiknya. dibuka Iya. plastiknya. Dan kalau sudah dibuka gitu berarti dia sudah kuat ya. Iya sudah kuat. Terus tempelannya kan kelihatan hijau. Kalau hijau nanti numbuh merintis ya, udah kelihatan. Gitu. Kalau udah agak hijau dipotong yang asli itunya, yang asli dari bijinya. Yang asli dari bijinya Iya, dipotong. dipotong dibuang. Dibuang. Jadi yang jadi ya itu. Oh, nempel. oke. Jadi ini batang asli, Iya, yang ini biji. batang biji. Ini batang yang tempelan. Nah, dan ini berarti jenisnya beda ya. Jenisnya beda. Nah, jadi ini sampai 6 bulan tumbuh, kemudian tempel, tunggu 1 bulan dibuka, setelah itu dia bisa tumbuh ya. Iya. Terus segitu teh dari mulai itu setahun. Setahun, ini segini setahun. Iya dari mulai nanam biji sampai tapi batangnya kecil itu. Oh, nah dari mulai dia sudah bertumbuh nih, hasil okulasinya sampai proses berbuah berapa lama, Bu? 3 tahun. 3 tahun bisa berbuah. Oh gitu. Oh, jadi 3 tahun udah pasti berbuah ya? Oh gitu. Cuman itu rasanya bisa. Kalau durian agak lama. Oh, durian agak lama. Mangga, jambu. Oh, yang cepat apa? Ya jambu sama mangga. Jambu sama mangga itu yang bisa 3 tahun berbuah. Kalau durian Durian mah lama. Nah. Dari mulai itu tuh 5 tahun. 5 tahun baru bisa berbuah. Nah ini dia bisa berbuah dalam waktu 3 tahun. Padahal kalau kita nanam dari biji sampai tumbuh besar dan berbuah itu kan bisa lebih dari 5 tahun ya. Iya. Karena itu- ini kan udah ke atasnya udah berbuah. Oh, diambil dari Iya. pohon yang udah tua. Yang udah tua. Oh, Indukannya. indukannya. Tuh. Iya. Oh gitu. Jadi diambil dari pohon yang sudah tua ya, tunasnya, Tunasnya kemudian ditempel. ditempel ke Ke batang, batang bawah ya. Iya. Oke, 5 tahun apa 3 tahun ya. 3 tahun. Oke. Kalau untuk perkebunan, Bu, yang orang tuh usaha, memang misalnya pengen punya kebun buah-buahan, bisa nggak sih dari bibit kayak gini? Bisa. Bisa ya. Bisa. Gitu ya. Tapi kalau yang buat nanam mah kan banyaknya yang seringnya yang gitu yang udah ditempel gitu. Udah tempel ya. Tinggal kita siapkan. Itulah ya para sobat semua. Jadi ini salah satu bentuk usaha ya, yang pada dasarnya sih usaha ini bisa dilakukan oleh siapa aja ya, Bu ya. Siapa aja ya. Dan usaha ini sudah ditekuni oleh Ibu Ati dan keluarga dari tahun 85 ya. Dan yang saya tahu memang beliau ini kenapa saya tahu karena saya sebetulnya asli orang kampung ini juga gitu ya. Cuma saya udah lama merantau dan sekarang pulang ini juga salah satunya saya juga pengen tahu ya mengenai cerita perjalanan usahanya Ibu Ati yang saya tahu lah beliau sudah berhasil ya gitu. Jadi karena saya juga tahu asetnya ya yang beliau punya ya, penampilannya boleh sederhana tapi kalau para sobat datang ke rumahnya itu mungkin akan kaget nanti ya. Ya di rumahnya nggak kalah lah sama rumah orang-orang Pondok Indah kalau di Jakarta lah ya. Atau rumah-rumah yang ada di Menteng gitu ya kan. Karena saya tahu ya beliau dulunya usahanya seperti apa dan sekarang sudah seperti apa itu saya tahu gitu ya. Makanya saya berusaha untuk bertemu beliau nih, dan anak-anak beliau semua sarjana ya, tiga-tiganya sarjana ya, dan bahkan yang terbesar kalau nggak salah jadi lurah ya. Iya. Oh ya, jadi dari alhamdulillah dari usaha pembibitan dan penjualan tanaman buah-buahan ini ya, beliau bersama dengan suami bisa memberikan pendidikan yang terbaik ya buat anak-anaknya ya, semuanya kuliah. Bapaknya nggak bisa baca tapi kan anak, yang penting anak. Oh iya, nah ini ada informasi dan saya juga pernah dengar ini katanya, tapi saya juga belum tanya langsung ke yang bersangkutan. Katanya suami beliau yang merintis usaha ini katanya buta huruf gitu katanya. Betul ya, buta huruf ya? Betul. Nggak bisa baca. Mana-mana takut disuruh maca. Oh, nah itu. Jadi Pak Aang ini suami Ibu Ati ini buta huruf, nggak bisa baca tulis, makanya kalau kemana-mana katanya takut disuruh baca. Tapi ya walaupun demikian ya dengan
usaha yang beliau rintis ya dari tahun 85 sampai hari ini masih alhamdulillah tetap berjalan. Ini kebunnya luas banget loh. Ini berapa ribu meter, Bu? Ini 300 bata jadi berapa ya kalau satu bata kan? 300 bata. Setahu saya satu bata tuh 14 meter. 14 meter dikali 300 bata sekitar 4.200 ya. Ini luas lahan beliau ini ya untuk pembibitan ini adalah 4.200 meter, hampir setengah hektar ya. Oke, hampir setengah hektar. Jadi Ada orang nanam mah empat tempat. oh, nanam 4 tempat. Oh, ini cuma salah satu. Oh, di mana lagi? Itu dekat perumahan itu sebelah yang sebelah. Oh, itu punya Bapak juga. Iya, Punya Ibu? tapi tanaman buahnya. Oh. Tanaman hiasan punya teman. Terus di Bengkok Lelet, belakang SMP. Nanam. Terus di sawah sendiri di sono di Kilalawang. Oh, tuh. Oke, para sobat ya. Jadi beliau ini ternyata punya 4 lahan ya pembibitan tanaman buah-buahan ini. Ini yang pertama ya, Bu ya. Ini yang pertama, yang sekarang luasnya 4.200 meter. Ada lagi ini nggak jauh dari sini jalan kaki sekitar 150 atau 200 meter. Itu juga lahan pembibitan beliau. Ada lagi di tempat lain 2 tempat lagi. Total kalau dihitung ada nggak 1 hektar lebih? Di sini 150. 150 bata. Terus di belakang SMP 200. 200 bata ya. Di sana di 150 juga. Wih, 150, 300 Sama kali 200. 14 sama juga ya. Udah 1 hektar lah ya. 1 hektar lebih. Jadi pusat pembibitan tanaman yang beliau punya ini sekarang mencapai lebih dari 10.000 meter persegi. Karena kalau di kampung ini, di daerah kami ini, luas tanah itu dihitung dengan sebutan bata ya. Jadi 1 bata itu 14 meter persegi. Jadi yang ini luasnya ada 300 bata, yang ini yang sekarang kita berada ya. 300 bata dikali 14 meter. Ada lagi nggak jauh dari sini 150 bata. Ada lagi yang di Desa Helet namanya itu 150 bata juga, sama 200 bata. Ya, dihitung aja 200 bata tambah 150 tambah 150, 500 bata. Ya dikali ditambah ini 300, 800 bata. Ya, 800 bata dikali 14 meter persegi ya. Ya pokoknya 1,5 hektar lah kurang lebih. Ya, dan ini khusus pembibitan buah-buahan. Iya, tanaman buah. Nggak ada tanaman hias. Nggak ada ya. Iya. Tanaman buah semua. Biasanya kan buat orang Jawa tuh yang buat jualan juga belanja ke sini tuh biasanya kalau belum selama tahun ini tuh nggak ada ke sini biasanya tuh. Oh, biasanya masih mereka ada. datang belanja ke Iya, sini langsung. yang dari ini buat dia usaha lagi Oh, gitu. buat jual lahan lagi. ya. Ya. Tapi ya mudah-mudahan lah. Ini kan karena faktor Covid kemarin ya. Iya. Orang akhirnya pada mungkin usahanya banyak yang agak menurun atau bahkan menurun. Nah, makanya sepi. Nah, tapi sekarang mudah-mudahan insya Allah Covid berlalu ya, habis selesai ya, mudah-mudahan setelah itu normal lagi ya. Oke, jadi sekali lagi ya, ini adalah salah satu contoh perjalanan sebuah usaha yang dirintis ya, dari awal, dari nol ya, dari mungkin dulu nggak punya apa-apa. Emang nggak punya apa-apa, anak juga masih pada kecil gitu. Tapi saya di Jakarta tuh biar ini juga ngontrak terus, yang penting anak pada sekolah, pada kuliah gitu. Alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang udah selesai semua anak-anak ya, Bu ya? Udah pada kerja, udah pada kerja ya? Udah pada punya istri. Oh, udah pada laki berkeluarga, semua, laki iya. semua ya. Itu ya, dari semua itu yang satu yang bontot di ini kuliahnya di Bandung di Universitas Komputer Unicom. Oh, Unicom. Iya. Oh, di Unicom. Nah, terus kerjanya di Bandung di rumah sakit Santoso. Iya. Terus yang 2 dari ini tadinya dari farmasi, cuman dia nyambung lagi manajemen sekarang di Alkes. Tapi di Samarinda. Oh, di Balikpapan. Iya. Jadi putra beliau ini ada 3, semua laki-laki. Yang pertama yang sekarang jadi lurah ya, itu kuliah di Bandung kalau nggak salah ya. Di IPB. Oh, di IPB. Oh, di Bogor. Oh. Tadinya kan saya ini tuh anak sekolah di IPB, jadi udah terjun ke Kokonan gitu. Oke, ya. Jadi anak pertama ya dari hasil jerih payah usaha ini beliau bisa kuliahkan di IPB dan sekarang jadi lurah ya. Kemudian anak kedua dari Unicom Bandung
Ketiga, Oh, yang ketiga di Unikomando, yang kedua yang kedua mah di Unla, manajemen Unla itu administrasi. Lampung ya? Bandung. Oh, Bandung. Iya. Oke. Universitas Langlang Buana Oh, Langlang Buana yang sekarang kerja di di Samarinda. Samarinda ya. Oke, baik. Jadi itulah teman-teman ya, mudah-mudahan obrolan ini bisa memberikan inspirasi kepada para sobat semua bahwa tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi Harus ya betul. harus mungkin gitu. Harus Harus mungkin. nyata biar bapaknya nggak bisa baca juga. Benar. Alhamdulillah. Ya, benar. Oke, jadi ini dari usaha yang dirintis oleh Pak Haji Aang yang beliau tidak bisa baca tulis alias buta huruf, ya ternyata usahanya bisa sukses seperti ini ya, karena memang sekali lagi saya tahu ya perjalanan beliau itu, walaupun saya tidak mantau setiap saat, tapi karena kami bertetangga jadi sedikit tahulah ya, dan saya luar biasa sangat salut ya, sangat bangga juga saya sebagai orang yang kenal beliau ya dengan keberhasilan usaha beliau, dan mudah-mudahan sekali lagi ini menginspirasi ya kepada siapapun untuk terus memiliki semangat. Tanya variannya, terus gimana kalau Oh ya, oke, ini ada masukan nih. Bu, jenis buahnya ada ada berapa, ada apa aja? Ya, tanaman mangga, jeruk, manggis, jambu, duren, nangka, terus banyak kawista, Ada. iya, Matoa? matoa Itu ada. kayaknya ada pohon sawo juga tuh. Iya, sawo ada. Pokoknya hampir semua jenis buah-buahan yang ada di Indonesia ada ya di sini ya, bibitnya ya. Apapun buah-buahannya ya. Dan setiap jenis buah-buahan itu kan ada macam-macam. Iya. Oh, sukun pete ada juga. Ada. Oke, dan mangga pun juga macam-macam kan? Macam-macam. Kan mangga ada mangga cengkir atau mangga Indramayu ya. Mahathir, sekarang lagi ini mangga Mahathir. Apa lagi banyak macamnya, banyak macamnya mangga. Terus kalau ada pemirsa atau penonton dari channel YouTube ini yang pengen bekerja sama nih, misalnya pengen belanja untuk dijual kembali, itu gimana caranya? Ya bisa Pak, bisa nanti. ya? Ada. Ada nomor WA? Ada. Ada punya Instagram, IG? Nggak ada ya? Ada. WA aja? Ya. Oh, ya. Nanti mungkin saya sarankan sebaiknya tambah juga dengan punya akun IG Bu atau Instagram ya. Oke, jadi nanti di deskripsi saya akan cantumkan nomor WA beliau. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen tahu atau pengen memesan ya bibit buah-buahan dari Ibu Ati ini, nanti bisa lihat di WA-nya, nanti bisa langsung kontak beliau gitu ya. Oke, Ibu, Ya. hatur nuhun pisan. Ya, Terima kasih banyak atas obrolan kita. Ya, sekali lagi saya berharap obrolan ini bisa memberikan inspirasi nih Mohon. kepada yang nonton channel YouTube ini ya Bu ya. Mohon. Gitu, supaya orang tetap terus bersemangat ya. Semangat. Semangat ya. Ada pesan-pesan nggak Bu buat para pemirsa YouTube channel YouTube saya ini Bu? Ya, mudah-mudahan dia pada pengen usaha penghijauan gitu Iya. kan. Itu nanti kalau ini tinggal hubungin aja saya gitu. Kalau mau pada jualan. Oke. Baik. Iya, kalau pesan. Baik, jadi kalau mau pesan nanti silakan hubungi ya nomor WA yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih Ibu Ati, terima kasih hatur nuhun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.